2011, saya ingat benar waktu itu saya bikinnya itu tanggal 12 bulan 12 tahun 2020 waktu itu kan. Saya bikinnya kayak gitu. Cuman alhamdulillah belum ada 1 tahun saya sudah selesai. Berapa bulan tepatnya? Kurang lebih 6 bulan clear. 6 bulan clear saya. Sudah LC dong sekarang ya? Alhamdulillah sudah LC. Sudah Gelar khusus di MTR itu LC ya teman-teman. Lunas cicilan. Saya udah nggak nyicil lagi. Ternyata orang itu kalau nggak punya utang itu enak banget, nyaman. Ya? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Baik sahabat sekalian, alhamdulillah kita masih di podcast MTR ya, Lunas Utang Miliar, Utang Lunas Bisnis Berkelas. Insya Allah kita bersama seorang yang luar biasa. Saat ini ada sahabat saya dari Lampung, namanya Mas Riko. Beliau ada pengusaha jasa konstruksi dan juga produksi kubah emas. Nah, ini beliau punya cerita menarik, luar biasa. Kita langsung aja sama Mas Riko. Mas Riko, apa kabarnya nih? Alhamdulillah, subhanallah. Allah Akbar, luar biasa. Iya. Beliau ini paling semangat dari Lampung. Ini kalau teman-teman di Lampung, di MTR pasti kenal beliau nih. Insya Allah. Siap. Ini saat ini kita ada di program PBTR ya? Iya. Dan kabarnya bersama rombongan ya? Iya, kita dari Lampung kurang lebih 14 orang. Tapi bertambah lagi setelah mulai di acara di jam habis pada duhur datang 2 orang lagi, jadi kurang lebih kita 16 orang bareng-bareng untuk ikut program ini. Siap. Oke, sebelum kita bicara tentang program ini nih, saya tuh penasaran sebenarnya awal mulanya Mas Riko tahu MTR itu kapan? Saya itu sebetulnya tahu MTR itu dari tahun 2017. 2017. Tapi baru ikut bergabung di MTR itu tahun 2019. Itu pun di bulan terakhir. Nah, jadi ceritanya begini. Boleh ya saya ceritain? Boleh. Sebelumnya gimana sih jadi sebetulnya? Ceritanya gini. Di tahun 2017, di pertengahan tahun itu, saya kenal dengan teman di Bandar Lampung, Pak Haji Fauzan. Itu salah satu orang yang mensupport saya. Yang kedua sama Pak Atok, Pak Rusmanto, iya, yang dari Lampung Selatan ya. Waktu itu berbicara tentang MTR, masyarakat tanpa riba. Dia bercerita bahwasannya MTR itu menceritakan tentang tabiat buruk utang. Dan dia cerita kan utang itu selalu bertambah, utang itu sifatnya menekan, terus gelisah di siang hari, terhina di malam hari. Hati ini sebetulnya sudah gak bergetar, tapi mindset saya masih tetap kalau kita usaha itu nggak ngutang, nggak pakai bank, nggak ngelesing, emang siapa yang mau modalin? Di situ gimana caranya jalan gitu ya, kalau nggak pakai utang gitu. Coba iya, gimana siapa yang modalin? Emang sampean mau modalin? Ya nggak seperti itu juga. Ayolah ikut. Waktu itu masih SMATR ya. Itu waktu itu mau bikin SMATR, sukses mengembangkan harta tanpa riba. Pertama kali di Lampung waktu itu baru ada beberapa penggiat kayak Pak Haji Fauzan itu, Pak Rusmanto, ya kayak Gus Hani, terus beberapa orang dari Tulang Bawang, baru sekitar 7 orang. Tapi hati ini tergugah itu baru di 2019. Jadi waktu ada informasi itu, saya tetap nggak mungkin lah. Udahlah, saya ngelepas diri aja, ngelepas diri. Ya tetap usaha saya tetap running well, tetap jalan. Tapi pas di 2019 bulan 11 itu ada program SMATR, sukses mengembangkan harta riba, waktu itu di Swiss Bell Hotel. Di Swiss Bell. Nah, pas di Swiss Bell Hotel itu ceritanya juga unik. Jadi saya kenal dengan Pak Naim, sekarang jadi Korwil di MTR Lampung ya. Nah, jadi awal-awalnya itu bulan 10 itu saya telepon beliau. Mas Naim, ada event TPW, kalau dulu kan TPW ya, yang pertama kan bukanya kan TPW, sekarang kan sharing session ya. TPW kapan? Hari Minggu besok. Ya, saya nggak datang sekali. 2 kali saya nanya lagi, kapan ada TPW? Nggak datang lagi. Terus hari ketiganya, kapan ada TPW? Udah nggak usah tanya-tanya, kalau mau datang aja besok hari Minggu.
Ya sudah, akhirnya saya datang. Dia nggak nyangka kalau saya ini datang gitu kan. Hadir. Oh, akhirnya saya hadir ya. Terus waktu saya mau hadir itu bisnis saya lagi mandek semua. Kredit macet, ya kan, bank macet, pokoknya semuanya macet. Maaf ngomong, saya cerita itu, saya itu cuma punya duit 150.000 waktu mau ikut SMATR. Waktu mau ikut TPW dulu. Oh, TPW dulu. Ya. TPW dulu itu saya cuma punya duit 150. Sedangkan untuk bayar pack hotel aja 100.000. Nah, kontribusinya 100.000. Pas saya ikut, pokoknya saya nggak bisa kalau nggak duduk di depan. Saya harus di depan. Pokoknya di depan terus, di depan. Kok ceritanya kok, ya Allah, astagfirullahaladzim, kalau saya nginget itu ya. Kok saya semua gitu loh. Ya kan, sifat tabiat berhutang itu kan salah satunya nilainya selalu bertambah, dengan rumah tangga nggak harmonis. Terus gelisah di siang hari, terhina di malam hari. Itu kok saya semua. Kayaknya saya ini nyari duit mati-matian, itu hasilnya itu kemana? Nggak kelihatan. Ya kalau misalkan nyari duit banyak, terus keluarganya seneng gitu. Tapi enggak, yang saya rasain itu enggak. Nah di situ barulah sudah selesai itu, kan saya sampai nangis itu. Makanya saya terima kasih betul sama Pak Naim, itu saya sangat terima kasih sama beliau. Nah habis itu adalah kalau mau benar-benar komitmen ingin benar-benar melepas riba, ya kan, ingin solusinya. Waktu itu siapa yang mau ikut SMATR? Saya nggak ada duit, tapi saya berazam, saya yang pertama. Pokoknya saya daftar yang pertama. Tapi biayanya mahal waktu itu katanya kan. Wah, pokoknya saya nggak ada urusan. Yang penting saya lillahi ta'ala, niat karena Allah, saya ingin ikut. Apa yang membuat yakin waktu itu? Udah deh, saya ikut pokoknya. Karena gini, kenapa kok saya ini pengen ikut gitu ya? Saya lihat teman-teman itu ada pembuktian, orang udah selesai. Kalau logikanya gini, informasi yang masuk ke kita, kalau belum ada bukti, ya kan, kalau belum ada bukti, okelah bisa dikatakan kalau sekarang hoax lah ya, hoax lah ya. Ragu lah. Cuman kalau teman-teman, ada beberapa teman-teman sudah selesai, berarti kan benar ini. Dan yang dibicarakan juga memang dari Al-Quran dan hadis. Disitulah saya, ya Allah, akhirnya saya daftar. Nah di bulan 11 itu saya daftar. 1 minggu sebelumnya saya belum punya duit juga. Ya pokoknya bisnis masih oleng lah. Alhamdulillah karena saya di jasa konstruksi, saya dapat kerjaan waktu itu. Biasanya kerjaan kecil nggak saya ambil gitu ya. Saya ambil, saya pasang garasi ya waktu itu, garasi rumah. Pas waktu itu hasilnya itu unlogic bener. Pas buat bayar event sama bayar hotel itu. Nah ya Allah, ini unlogic ini. Order itu pun sebetulnya nggak diduga? Nggak diduga juga, cuman orangnya juga nggak tahu katanya rekomendasi temen katanya. Ke temennya siapa? Pokoknya dari teman Mas Riko aja gitu. Itu berapa hari sebelum? Satu minggu sebelumnya. Saya kerjain 3 hari, ya 3 hari langsung dapat duit, saya bayar cash. Habis itu saya kan ngomong sama istri nih, kita ini mau belajar nih, belajarnya itu ngaji lah kita ini. Bayar enggak? Karena waktu itu situasi ekonominya lagi, dan pokoknya lagi down kan, hubungan gitu pun lagi agak bagus ya, tabiat berhutangnya gitu ya. Mengganggu keharmonisan. Iya. Nah habis dari situ, pokoknya istri taunya itu gratis aja. Iya. Pokoknya ikut aja dulu. Taunya ikut aja. Pas kita datang hari pertama itu, istri saya nanya, ini acara apa sih kok cuma senam-senam begini kan gitu kan, biasa senam awal-awalnya kan, senam semangat. Senam 78. Senam 78 itu kan. Setelah itu mulai ya Allah, takjub, istri saya nangis, saya nangis hari pertama, hari kedua. Jadi mindset kita itu dibuka bener. Pemecahan pertanyaan yang harus saya pertanggungjawab itu masalah harta. Dari mana kita dapat, ya kan? Dari mana kita dapat, ya kan? Terus penggunaannya kemana? Itu ada hisabnya. Ya Allah. Sedangkan saya dulu, saya dulu itu di umur 25 tahun itu, saya itu kan main konstruksi nih, konstruksi baja ringan, plafon. Itu untuk di wilayah Pesawaran, Tanggamus, di kabupaten tempat kami itu selalu kami kondisiin untuk pekerjaan itu kan. Kami dapat aja pekerjaan. Nah dari situ, oh kayak gini ya. Jadi semuanya tergambar terang benerang. Dari situ
saya berazam perusahaan saya matiin. Pokoknya yang sifatnya yang untuk pekerjaan untuk di dinas PU, di dinas pendidikan, apa pokoknya saya tutup semua. Nah, habis dari situ pulang dari SMA TR itu kan bulan 11. Unlogic yang saya dapat itu, alhamdulillah orang-orang yang punya utang sama saya itu pada bayar. Pokoknya saya nggak tagih aja, pokoknya tahu bayar. Itu dan sepulang dari SMA TR? Sepulang dari SMA TR. Nggak nagih saya. Tiba-tiba datang? Tiba-tiba ada yang bayar gitu kan. Nah, alhamdulillah gini, bulan 12-nya saya yang awal mulanya waktu ikut SMA TR saya belum punya rumah, Mas. Belum punya rumah, mobil kredit, utang banyak. Pokoknya beban ini. Pas bulan 12-nya itu yang nggak kepikir saya punya rumah. Bulan 12 Unlogic itu tadi dari orang-orang yang bayar sama ada sedikit tabungan dari istri ya, beli tanah. Habis beli tanah, bulan 1-nya itu saya bangun rumah. Nah, alhamdulillah kalau dulu itu kan cara penyelesaian utang kan masih tanya sana sini lah ya kalau dulu kan, mana warga masih sedikit dan orang-orang yang sudah lunas kan baru sedikit, apalagi kalau di leasing kan masih sedikit banget. Nah, waktu itu mobil saya kan nunggak 3 bulan tuh. Saya nggak minta pengembalian, saya telepon aja orang ini orang leasing itu. Ya udah mobilnya ambil aja. Saya udah sepakat sama istri, males pusing. Pokoknya nanti kalau kita punya duit beli aja. Nah, bulan 2 itu 2 hari sebelum mobil itu diambil, alhamdulillah saya dapat Unlogic lagi. Punya duit untuk beli mobil cash. Jadi mobil itu saya jejerin 2 sebelum diambil itu. Waduh, pokoknya senang banget saya nih di hari itu. Nah, mobil 2 ya, mobilnya ditarik, kita udah punya mobil. Nah, yang lebih bahagia lagi, bulan 3 selesai rumah saya pindahan, ada mobil, habis itu Lebaran itu rumah pas jadi semua. Yang saya pikir saya ini cuma bikin ya ibaratnya kalau di kampung lah ya, ibaratnya sederhana aja, yang saya mindsetnya itu udahlah yang penting bata merah aja kan gitu kan. Tapi nggak tahu Allah itu masih lebih bisa sampai selesai. Ya Allah, itu bener kalau ini fabi ayyi ala irabikum mutakibian ya, nikmat kemarin telah kau dustakan dari situ. Nah, dari situ utang-utang sambil waktu jalan juga utang-utang saya bayarin, alhamdulillah selesai. Nah, setelah itu berapa lama dari waktu itu kan bulan 12 ya ikut SMA TR itu. Terus akhirnya itu Unlogic bertubi-tubi itu kan. Iya. Setelah pulang itu ya dari yang mulai tadi dapat orang yang bayar hutang, dapat ditagih, mobil, rumah, itu sampai akhirnya lunas hutang itu berapa? Kalau total azamnya berapa lama waktu itu dia? Kalau waktu itu saya 1 tahun. Azamnya 1 tahun. Azamnya 1 tahun. Jadi dari bulan 11 saya ingat benar waktu itu saya bikinnya itu tanggal 12 bulan 12 tahun 2020 waktu itu kan. Saya bikinnya kayak gitu. Cuman alhamdulillah belum ada 1 tahun saya sudah selesai. Berapa bulan tepatnya? Kurang lebih 6 bulan clear. 6 bulan clear saya. Sudah LC dong sekarang ya? Alhamdulillah sudah LC. Gelar khusus di MTR itu LC ya teman-teman. Lunas cicilan. Saya udah nggak nyicil lagi. Ternyata orang itu kalau nggak punya utang itu enak banget, nyaman. Ini saya ini ikut SMA TR tuh bobot saya itu 55 kilo loh. Sekarang berapa coba? Oh, sebelum pas awal itu? Awalnya itu karena pusing ya. Kurus gitu ya. Pokoknya utang itu sifatnya menekan. Dan untuk utang itu mau banyak mau sedikit sama aja. Sama pusingnya ternyata. Nah, habis dari situ ya setelah saya ikut SMA TR, LC, bobot saya stabil itu 63 kilo. Sekarang jadi Korda di Lampung Timur. Sekarang itu bobotnya di 70 kilo. Pantas waktu pertama kita ketemu kemarin. Sama sekarang masalah makin cerah. Tapi kalau boleh tahu nih, ini saya tadi sebetulnya tertarik sama cerita di awal tuh. Ketemu sebetulnya sudah tahu MTR 2017. Ya kan? Berjalan waktu sampai 2019 baru mutusin udah ikut. Nah, apakah waktu 2017 itu bisnis memang masih lancar? Masih lancar. Tapi memang sudah punya utang ya. Udah mulai punya. apa sih
masalah tanpa riba, tentang riba dan utang gitu ya. Tapi mungkin masih merasa aman gitu. Masih merasa mampu. Masih merasa mampu. Masih merasa mampu. Pada akhirnya 2 tahun kemudian tertekan, berat, baru sadar. Memang kebanyakan begitu ya. Iya, jadi kebanyakan memang seperti itu. Hampir kalau saya ini lagi bergerilya ya, pokoknya di mana kita berdakwah. Memang kalau orang yang masih mampu itu bakoknya memang tinggi ya. Bakoknya memang tinggi. Tapi di situ kita sebagai penggiat ya kita nggak usah baper, ya biasa aja. Ya memang kita dulu seperti itu kan. Betul, gitu kan. Kita menyadari tugas kita itu menyampaikan, dan menyampaikan itu sampai kapan? Kalau bisa sampai dia itu bisa berhijrah. Yang kita sayangkan itu jangan sampai kawan-kawan kita itu jatuh sudah nggak punya aset baru sadar. Kan gitu, sangat-sangat disayangkan. Kalau bisa dari sekarang lah. Dari sekarang, ayo kita. Makanya salah satu kenapa saya ikut di PBTR ini, platform bisnis tanpa riba itu, tanpa riba ini, salah satunya itu saya tanggung jawab saya sebagai Korda ya kan. Ketika ada masyarakat itu yang tanya tentang MTR, cara penyelesaian, otomatis kan saya harus bisa jawab. Betul. Kalau kemarin kan ilmunya gitu. Itu tadi, nah, pokoknya kalau kemarin bisa dikatakan saya baru katanya kan. Kalau saya telepon dari Bogor misalkan Mas Lukman yang jawab, Mas ini cara penyelesaian begini, tapi kan baru kata Mas Lukman kan. Kalau saya telepon si Pak Naim itu kan baru kata Pak Naim. Jadi kita itu mau nyampaikan itu kayaknya itu kok baru katanya. Tapi kalau di sini Masya Allah ternyata cara penyelesaian utang itu sangat-sangat mudah. Makanya saya dari hari kedua itu saya bilang, kenapa utang saya kok nggak miliaran ya? Oh iya, kemarin ya, kan, masuk kemarin. Kan ketemu kan, kenapa utang saya nggak miliaran kan gitu. Karena kan. ternyata proses penyelesaiannya ternyata penyelesaiannya itu gampang. Cuman tergantung kita tetap di akidah kan gitu. Akidah Islam itu memang harus jaga. Sampai ada berapa itu 19 cara penyelesaian utang kan. Tinggal mau yang mana yang kita iniin kan. Cuman saya pesen lah ya sama kawan-kawan semua ya, kawan-kawan semua penggiat, pengurus Korda di Korda, Korwil di seluruh Indonesia ini ya, di MTR, di MMC, MTR Minader Club ya. Kalau bisa ketika saudara-saudara semua ini sudah dikasih bebas BDO ya, sudah pengurangan pokok, ada duit, ada aset yang bisa dijual, jual lah, segera bayarin. Kita ini nggak tahu kok. Kita ini mau hidup sampai kapan sih? Terus tujuan kita hidup di dunia ini mau apa sih? Itu clear mas, saya clearnya di materi ULC. Jadi di MTR itu banyaklah event-event yang harus diikuti. Kayak misalkan nih ya, kalau sekarang kan SMATR jadi TBE, ya kan? Tapi sebelum ikut TBE mungkin di BDF ada, di sharing session ada kan, tatap muka ada, terus di PBTR ini itu banyak banget. Makanya buat teman-teman, dan PBTR yang sekarang itu beda memang. Jadi kita itu penyelesaian utang itu ya riang gembira gitu loh. Saya lihat ya Allah enak bener. Kenapa kan gitu kan? Masih ada teman-teman penggiat itu yang belum lunas gitu loh. Nah makanya ya ini salah satu saya nanti kalau pulang dari PBTR ini buat yang senior nanti ya. Tapi sebenarnya di MTR itu nggak ada senior nggak ada junior sih. Semuanya sama. MTR itu siapa yang berbuat ayo kan gitu, karena MTR itu nggak butuh kita orang, yang butuh itu kita ini butuh MTR. Kenapa? Butuh ilmunya lah. Ilmunya itu di MTR, wasilahnya itu MTR. Dakwah yang paling enak itu di MTR. Kenapa? Paling mudah. Karena kita itu menyampaikan apa yang kita rasa, kan gitu. Apa yang kita rasa dan kita ini clear, kita sudah lunas kan gitu. Nah, jadi cuma nyampein apa yang kita rasakan, dibungkus di wadahnya di MTR. Sudah dibuktikan ya. Memang MTR sendiri berkomitmen. Jadi menyampaikan sesuatu kalau sudah dipraktekkan kan gitu ya. Iya. Dan buktinya sekarang itu dari Sabang sampai Merauke itu udah MTR udah banyak banget kan. Itu alhamdulillah kawan-kawan udah clear. Makanya buat para penggiat, para pengurus, semua warga MTR, kalau sudah dikasih BDO, udah dikasih pengurangan pokok, segera lunasi. Karena kenapa? Jangan sampai gara-gara Anda semua jadi frame-nya itu jadi kelihatan MTR itu ngemplang utang. Enggak, MTR itu enggak ngemplang utang. MTR itu bayar utang. Justru kami ini pengen segera utang kami itu lunas kan, seperti itu kan. Segera utang lunas, ya kan. Kalau mutunya sekarang
hutang lunas, bisnis mengganas kan gitu. Saya selalu sampaikan kalau setiap saya ngisi ke kawan hutang lunas, bisnis mengganas, ya kan. Terus hidup mulia, mati masuk surga kan gitu. Terus bisnis, ngaji, dakwah. Jadi ketiganya ini mana yang lebih duluan? Nggak ada yang lebih duluan. Semuanya kebutuhan gitu. Bisnis, ngaji, dakwah. Harus harmoni. Itu. Masya Allah, luar biasa. Dan memang ibaratnya perjalanan itu setiap orang beda-beda. Ya, beda-beda. Memang pesannya tadi saya nangkep tuh bahwa ya kalau kebanyakan, mungkin saya pribadi sama Mas Riko, waktu aman masih cuek gitu kan. Tapi kalau ternyata pada saat aman itu dan kita sudah mulai tahu MTR terkait tabut utang dan kita mau lunas, dari situ aja mulai gitu ya. Jangan nanti-nanti lagi karena nanti-nanti lagi. Mungkin tabiat berutang tadi ya. Tapi ada nggak satu momen dulu sebelum kenal MTR yang paling membekas, yang paling dirasakan sama Mas Riko sehingga ya tadi dorongan itu yang membuat ya udah deh saya ikut. Ada nggak sesuatu yang momen yang paling jadi strong why-nya harus lunas utang nih? Ada. Boleh diceritain mungkin? Kenapa saya ini harus segera melunasi hutang? Saya ini yang terbayang itu hidup saya ini sampai kapan sih? Itu aja. Terus dosa yang sudah saya perbuat. Kalau saya dulu temperamen, gampang marah saya ini dulu itu, gampang marah. Terus saya nih kalau marah itu paling seneng nunjuk muka kalau dulu itu. Kalau sekarang hampir sampai 2019 sampai sekarang alhamdulillah saya nggak pernah lagi. Sudah saya buang lah sifat-sifat kayak gitu. Jadi yang paling saya mendorong itu salah satunya itu ya Allah, dosa saya itu yang kemarin-kemarin itu satu dirhamnya udah seperti zina dengan 33 bulan. Kalau saya hitung itu Masya Allah udah nggak kehitung lagi. Makanya saya udah taubat, segera lunas utang. Dan memang yang saya rasain sebelum saya ikut MTR, saya dengan istri kadang-kadang nggak clear, saya ngomong apa, jawabnya apa. Terus perasaan kemarin baru dikasih duit, katanya udah habis. Jadi ibaratnya curiga duit istri kan, duit suami ya duit istri, jadi nggak clear gitu loh. Kalau sekarang ibaratnya istri juga udah percaya 100%, saya percaya 100%. Jadi setiap saya keluar pasti saya ngomong mau kemana, mau dakwah atau ada sesuatu, udah percaya aja, kayak gitu aja. Sekarang enak gitu loh, enak banget, nyaman gitu, nyaman banget. Jadi dan yang saya rasain sekarang itu setiap saya kontribusi dengan MTR mau kemana agenda itu dakwah, itu unlogic rezeki itu tuh ada pasti ada, dan terkadang langsung cash dibayar sama Allah. Ya gini, logikanya gini, saya punya temen ya kan, temen saya itu kerjanya di abang lah ya. Dia kalau gaji sih saya tanya 7 juta atau 10 juta lah pas bonus kan gitu kan. Oke, nggak jadi masalah. Nah, ketika sudah 2 tahun setelah saya mengikuti SMATR ya kan saya minus kan sampai sekarang, berarti kalau 2019, 2020, 2021 2 tahun kan. Nah, kita perbandingannya begini sama dia. Kemarin kan ngobrol-ngobrol sih, sempat ngobrol. Selama dengan gaji yang tetap, dengan istri bergaji juga ya kan, dengan pengeluaran juga itu aja kan. Nah, apa yang sudah didapat? Tak tanyain gitu kan. Ya apa ya gini-gini aja. Ada tabungan enggak? Ya enggak ada, kata dia gitu kan. Nah, gini. Nah, terus saya yang ibaratnya ya kerja sebagai kontraktor ya, yang biasa ya kontraktor tapi yang enggak besar. Kalau sekarang kan ibaratnya udahlah, yang penting ada income masuk gitu aja. Tapi setelah hitung-hitungan, saya punya rumah, dia belum punya rumah. Saya udah punya mobil, dia belum punya mobil. Dia punya tabungan ya seberapa? Ya sama kan gitu. Jadi apa ya, unlogic itu perasaan kalau kita yang gembira ya clear gitu loh, clear. Jadi dia punya, kita punya, yang membedakan apa? Dia itu tadi ketenangan kan, ketenangan. Udah kalau orang bilang itu nggak kupe kan gitu. Kalau disimpulkan mungkin keberkahan tadi. Keberkahan mungkin ya, mudah-mudahan keberkahan itu. Karena memang ya kalau logika kita nih ya kan, teman-teman mungkin kalau di podcast sebelumnya pun cerita di MTR itu teman-teman pegiat, pengurus dan warga MTR itu
ya mereka banyaknya berbagi. Ya tadi bahasanya dakwah lah gitu ya. Mungkin lebih mudah lagi berbagi lah. Ngajak orang untuk sadar dia tadi berutang. Kesana ke sini ngurusin orang gitu ya. Artinya banyak waktu juga dipakai untuk orang lain atau dipakai untuk berdakwah tadi gitu ya. Tapi bisnis tetap jalan. Dan rezeki lancar aja. Padahal dulu mungkin sebelum ini ya, sebelum aktif di MTR, mungkin fokusnya hanya bisnis. Iya, hanya bisnis aja. Tapi ujungnya utang. Ujungnya utang. Sekarang fokusnya mungkin lebih banyak berdakwah, berbagi, belajar, justru sering belajar. Bisnisnya porsi sedikit tapi hasilnya berkah. Lebih berkah, lebih banyak. Lebih banyak malah ya. Jadi yang saya lihat kalau teman-teman itu jadi sukses itu bukan sukses mengembangkan harta, bukan. Sukses mengembangkan utang jadi. Jadi sukses kita bocorin sedikit bisnis modelnya. Nah, bisnis model. Nah, kita bicara deh sekarang kita langsung ke PBTR. Itu kan perjalanan luar biasa tadi ternyata. Mas Riko ini punya kisah yang apa ya? Kurang lebih mungkin teman-teman yang melihat video ini juga merasakan hal yang sama. Nah, kita akhirnya Mas Riko sudah lunas sebenarnya. Tapi kok ikut PBTR kan pertanyaan gitu. Karena PBTR ini justru event teknisnya. Iya benar. Setelah kita ikut TBE atau SMATR tadi ya, sebagai fondasinya, fundamentalnya, keimanannya, baru belajar teknisnya. Teknisnya, iya. Udah lunas sekarang baru belajar teknisnya. Apa tadi? Apa yang udah deh saya ikut. Tadi mungkin kan tadi ya saya mau dakwah tadi kan gitu ya. Harus punya ilmunya. Nah, apa yang didapetin di PBTR selama 4 hari? Yang didapatkan itu yang pertama itu yang jelas akidah Islamiyah ya. Sama yang dibahas kita di ULC. Pada dasarnya pola pikir 1, 2, 3 itu kan ada nanti di materi di ULC. Terus lebih ke tujuan hidup kita. Apakah kita ini setelah selesai utang kayak sini nih ya, kayak selesai utang terus sudah mau makan ya kan, mau tidur, habis itu ya jalan-jalan aja apa gimana, atau konsekuensinya setelah lunas utang kita mau berdakwah kan gitu kan, di situ dibahas. Terus di hari keduanya itu di masalah teknis penyelesaian. Tanya bagi teman-teman yang belum ikut PBTR itu sangat kami sarankan untuk ikut PBTR. Nyesel kalau nggak ikut ya. Kalau nggak ikut nyesel. Nyeselnya apa? Saya aja nyesel kenapa nggak dari dulu, dan kenapa utang saya nggak miliaran. Ternyata jadi bercandanya gitu. Iya, bercanda. Jadi kenapa kok nggak dari dulu, dan teknis penyelesaiannya itu ada semua di PBTR. Mudah. Kalau di TB itu kan fundamentalnya kan gitu kan, fundamental. Ada solusi praktisnya juga gitu. Kan gitu. Terus habis itu di PBTR ini dari 19 teknik cara penyelesaian utang itu dikasih detail, semua, dikasih detail. Nggak ada yang ditutupin. Mau dari perdatanya mau apa ini loh, tapi kita tidak dianjurkan kita itu untuk memakai pasal-pasal, nggak usah. Pokoknya utang itu diselesaikan dengan beli nasi padang ya, habis itu dimakan sama istrinya, udah mau ngapain kan gitu. Nah, tapi nggak sekedar itu, ada bocorannya nanti di PBTR itu. Kalau saya buka langsung kan nggak seru nih, harus ikut. Memang harus ikut. Dan PBTR itu memang sudah terbukti. Ada Mas kemarin warga saya, namanya Pak Yuwono. Pak Yuwono itu pas ketika saya jadi Korda, saya datengin, utangnya lumayan banyak itu. Dia di sekitar kalau di perusahaan paling sekitar 15-an meter paling, 15 M. Cuman kalau utang di pribadinya mungkin sekitar 1 sekian lah. Itu setelah ikut TBE ngambil sertifikat 1 ya kan, setelah ikut PBTR selang 3 hari langsung sertifikat 2. Jadi bukan dia itu yang datengin bank yang datengin, ya dia ungkapin semua. Pak, cuman dia itu ceritanya itu cuma di teleponnya, Pak, saya mau mengutarakan isi hati saya begini, diceritain sama dia banyak. Terus saya ini pengen ketemu AO-nya di kantor, gimana? Gak usah Pak, saya aja yang ke situ, ke rumah Bapak. Ya sudah kalau kayak gitu, mau makan apa, mau minum apa, pokoknya ya udah Pak, pokoknya air putih aja nggak apa-apa. Udah sama dia disiapin. Bersahabat dalam dakwah, diutarain gini. Ya udah Pak, besok ambil aja sertifikatnya dengan pokok utangnya begini, bisa dikurangin nggak? Ya itu bisa dibicarakan di kantor Pak. Selesai, clear. 2 kali ini bisa dia ikut UBL. Alhamdulillah.
Jadi ternyata ada manfaatnya MTR itu ternyata kan, itu sudah terbukti. Makanya di MTR itu dibudayakan untuk tatap muka. Kalau bagi teman-teman yang belum pernah ketemu dengan penggiat MTR, bisa hubungin di kantor KSW kan ada di di Facebook atau di mana lah pokoknya, atau di YouTube pokoknya kan ada semua kan. Tinggal telepon, nanti lokasinya di mana, nanti dikasih nomor penggiat yang terdekat. Ingat harus tatap muka. Kalau nggak tatap muka nggak clear. MTR itu budayanya tatap muka. Tatap muka itu kayak gini loh, ngobrol bersama kayak gini kan. Apa sih kendalanya? MTR itu apa kan gitu kan? Emang penyelesaiannya bagaimana? Apakah MTR itu bayarin utang? Itu di situ nanti clear kalau udah ketemu. Jangan lewat WA atau telepon, nggak clear nggak. Itu semua, hampir semua orang-orang yang yang TBU itu kalau mau nyelesain lewat telepon nggak bisa. Apalagi kalau yang bilang ilmu itu tuh harus dibagi, ya dibagi tapi harus tatap muka, harus belajar. Nggak bisa itu kita belajarnya 2 hari tambah 4 hari mau diselesain setengah jam atau 1 jam, nggak mungkin clear. Memang harus ikut eventnya. Event ini kalau yang saya rasain itu nggak ada ruginya kok. Event di di PPTR, di TBE atau di sini nggak ada ruginya itu. Nggak sebanding ya? Nggak sebanding dengan apa yang mungkin dikorbankan atau dipertukarkan gitu. Saya yang jelas gini, kalau orang-orang yang bakoknya tinggi, saya pancingnya begini, saya tanya dulu, Pak, kan saya udah cerita ini TBU, bener kan di diri dia, tapi kan dia masih ngotot kan. Saya tanya dulu, Pak, contoh Mas Lukman ini ya, Mas Lukman, kalau di dunia ini kebahagiaan itu bisa dibeli, mau nggak dibeli? Mau nggak beli? Kalau kebahagiaan itu bisa dibeli, mau nggak beli? Mau beli bahagia. Dengan harga 100 juta mau? Dijamin bahagia? Bisa kan? Nah, jawabannya di MTR. Dengan event yang bayarnya ibaratnya nggak sebanding, ya kan? Ya di situ kita itu. Jadi keluarga harmonis, utang selesai, anak-anak bahagia, soleh-soleh, bisnis berkembang. Dan nggak nyampe 100 juta. Cuman berapa kemarin itu TBE itu berapa 15 juta berapa couple itu kan. PPTR 20 juta ya kan. Ini pokoknya kalau untung pengusaha mah kecil pokoknya. Iya. Ya bayangin kalau misalkan hutangnya 1M, bunganya 500 juta. Mungkin keluar hanya sekian. Pokoknya saya sarankan daripada untung bayar bunganya, lebih baik ikut event dulu. Iya, orang bunganya bisa dihapuskan. Iya, orang bunganya bisa dihapuskan. Yang BDO, bunga, denda ongkos-ongkos. Bahkan ada diskon pokok. Bisa diskon pokok. Dan itu dengan izin Allah. Kita yang penting kita ikhtiar. Iya. Ini teman kami kemarin itu Korda Metro, utangnya 3,8 masih ada itu semalam dibahas, utangnya utangnya itu 3,8. Cuman bayar 1,7 kok. Dari 3,8 bayar 1,7. Berarti 2,1. Iya. 1,1. Iya, bukan 2, sekian. 2, sekian. Iya, 2, sekian. 3,8 bayar 1,7. Berarti 2,2 M. Iya, coba dihapuskan. Siapa yang bayar? Pertanyaannya ada di TBE, siapa yang bayar? Makanya harus ikut. Kalau mau tahu langsung aja ikut. Pokoknya kalau mau tahu ya, jangan lewat telepon, jangan lewat Facebook. Pokoknya clearkan di tatap muka. Teknisnya bagaimana, ceritanya bagaimana. Clear nanti kalau udah tatap muka clear nanti. Gitu. Pesan terakhir deh buat teman-teman. Seberapa penting sih pembelajaran di MTR? Silakan. Dan teman-teman pegiat juga. Buat teman-teman, buat saudara kita ini sesama Muslim, semuanya kita itu bersaudara. Mau dari Sabang sampai Merauke, semuanya kita itu bersaudara. Muslim itu semua orang Muslim itu bersaudara. Dan saya dulu yang seorang pelaku riba juga, saya menyarankan ke teman-teman, pelaku utang kayak saya ini ya, kayak saya ini kan pelaku utang juga nih. Saya juga bersama ya. Jadi semua teman-teman yang pelaku utang, ayo kita bergabung di MTR. Minimal kalaupun belum mau ikut di event-event PPTR, tatap muka aja dulu. Gerbang pertamanya itu clearnya itu di tatap muka. Kalau sudah tatap muka, insya Allah saya bisa, pasti sampean bisa. Kita semua pasti bisa. Teman-teman itu bahkan sudah ribuan teman-teman di MTR itu bisa selesai utang. Kenapa Anda tidak? MTR itu memang gila. Gilanya apa? Bisa merubah mindset kita semua.
Itu buat para teman-teman yang belum ketemu dengan penggiat, silahkan ketemu tatap muka. Terus pesan saya untuk semua warga, pengurus, Korda Korwil semuanya, ayo kita sama-sama bersinergi, kita bangkitkan umat ini. Gerbang pertamanya itu dari MTR ini ya, kita dari MTR ini, mudah-mudahan MTR berkembang luas. Dan ingat pesan saya untuk kawan-kawan penggiat, pengurus Korda Korwil, kalau Anda sudah dapat ilmunya, bagi dengan yang lain. Itu yang pertama. Yang kedua kali, jika Anda sudah dikasih bebas BDO, bunga denda ongkos-ongkos, bahkan pengurangan pokok, kalau ada asetnya segera jual, lunasi. Kalau sudah lunas itu enak, kita ngomong ya dari hati, kita ngomong, perbuatan sama. Yang saya takutkan itu ketika belum lunas, asetnya banyak, dibilang orang, alah itu ngomong tok katanya kan. Nah itu jadi MTR jelek. Nah itu kita harus sadar diri, kita itu dihijrahkan lewat wasilahnya MTR. Jangan sampai kita itu membawa nama MTR itu jelek seperti itu. Jadi buat teman-teman, saya mohon banget, pokoknya saya mohon banget, segera selesaikan utang, bisnisnya berkembang. Apa motonya tadi kalau dari Mas Lukman? Utang lunas bisnis berkelas. Utang lunas bisnis berkelas. Kalau saya utang lunas bisnis mengganas. Itu dia. Masya Allah, ini luar biasa memang Mas Riko. Saya pengen ngobrol lebih panjang, tapi karena keterbatasan waktu, insya Allah kita akan ngobrol lagi di lain waktu dengan Mas Riko. Ini pesan dari Mas Riko luar biasa. Mudah-mudahan apa yang kita bincangkan hari ini gitu ya bermanfaat buat teman-teman semua. Dan bagi sahabat sekalian, lunas utang miliaran, silahkan bagi Anda yang ingin bertanya, mungkin juga sekitar Lampung, ingin ketemu sama Mas Riko atau ingin tatap muka dengan pegiat di Lampung, bisa hubungi nomor admin di bawah ini ya. Nanti bisa juga teman-teman komentar di bawah, tanya sesuatu, silahkan insya Allah akan dijawab oleh admin. Mudah-mudahan sahabat sekalian yang menyaksikan video ini segera lunas utangnya. Amin. Mudah-mudahan mendapatkan kemudahan untuk proses penyelesaian utangnya, keluarganya harmonis, bisnisnya berkembang. Insya Allah. Amin. Kita akan ketemu lagi Mas Riko nanti di lain waktu. Terima kasih banyak. Saya terima kasih juga para penonton. Mudah-mudahan Anda mendapatkan keberkahan dan manfaat dari video ini. Akhir kalam, kami ucapkan terima kasih. Wallahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.